Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Jendina Berliana dan Raida Tayasari akan membahas tentang konsep audit lingkungan. Audit ini merupakan proses penting untuk menilai sekaligus meningkatkan kinerja lingkungan suatu organisasi. Yuk simak video ini sampai selesai dan temukan bagaimana audit lingkungan dapat mendukung keberlanjutan serta pelestarian lingkungan kita. Berikut merupakan aspek yang akan kita bahas terkait audit lingkungan dalam video ini. Oke, yang pertama kita masuk kepada definisi dari audit lingkungan. Untuk audit lingkungan ini adalah proses sistematis, terdokumentasi, dan periodik yang dilakukan untuk menilai kepatuhan suatu organisasi terhadap peraturan lingkungan, kebijakan internal, dan standar lingkungan lainnya. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, mengevaluasi efektivitas program lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Berikut merupakan alasan mengapa pentingnya audit lingkungan. Yang pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi, di mana audit lingkungan membantu organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi hukum. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan ini dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi limbah, konsumsi energi atau air. Audit lingkungan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi biaya. Yang ketiga adalah mengurangi risiko lingkungan, di mana audit ini mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah pencegahan sebelum masalah muncul. Yang keempat adalah meningkatkan reputasi, di mana organisasi yang secara aktif melakukan audit lingkungan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan yang dapat meningkatkan reputasi di mata masyarakat, pelanggan, dan investor. Dan yang terakhir adalah mendukung strategi keberlanjutan. Audit lingkungan membantu organisasi menyusun dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan berdasarkan data dan fakta yang terukur. Berikut merupakan peran audit dalam mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Yang pertama adalah mendorong pengelolaan sumber daya yang efisien, di mana audit lingkungan membantu mengidentifikasi cara untuk meminimalkan konsumsi sumber daya seperti energi dan air sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua adalah meminimalkan dampak lingkungan, di mana dengan mengidentifikasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, serta pencemaran, audit lingkungan berkontribusi pada pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Audit lingkungan menyediakan laporan yang jelas dan transparan mengenai kinerja lingkungan suatu organisasi sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Yang keempat adalah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasi bisnis. Audit ini memastikan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi bagian integral dari strategi dan operasi organisasi, bukan hanya inisiatif tambahan. Dan yang terakhir adalah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Audit lingkungan secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan aksi iklim, konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem. Adapun tujuan dilakukannya audit lingkungan yang pertama adalah untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, yang kedua mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, yang ketiga meningkatkan kinerja lingkungan, yang keempat mengurangi dampak lingkungan, yang kelima mendorong penggunaan sumber daya yang efisien, yang keenam meningkatkan kesadaran lingkungan, yang ketujuh menyediakan data untuk perencanaan strategis, yang kedelapan membangun reputasi positif, yang kesembilan memastikan efektivitas sistem manajemen lingkungan atau SML, dan yang terakhir adalah mendukung inisiatif keberlanjutan jangka panjang. Audit lingkungan terdiri dari beberapa tahapan utama yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelancaran proses dan validitas hasil. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama terdiri dari perencanaan, di mana tahapan awal bertujuan mempersiapkan pelaksanaan audit, di mana dilakukan penentuan ruang lingkup audit, kemudian menyusun tim audit, selanjutnya adalah menyusun rencana audit, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi standar dan kinerja. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan pengumpulan data awal, di mana dilakukan untuk memahami kondisi awal organisasi, seperti melakukan studi dokumen, kemudian analisis data lingkungan, dan juga survei lokasi jika diperlukan. Yang ketiga adalah pelaksanaan audit, di mana tahap inti ini adalah kegiatan dari pelaksanaan audit di lapangan, di mana bisa dilakukan melalui wawancara atau observasi langsung dan juga verifikasi dokumen. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pencatatan temuan.
Yang selanjutnya adalah analisis dan evaluasi temuan, di mana ini dilakukan untuk mengolah data dan informasi yang diperoleh selama audit, di mana ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kemudian menganalisis penyebab masalah, dan juga penilaian resiko terhadap dampak potensial dari temuan terhadap lingkungan dan operasional organisasi. Selanjutnya adalah tahapan pelaporan, di mana menyusun laporan audit yang komprehensif dilakukan setelah dilakukan tahapan pelaksanaan. Untuk isi laporan sendiri mencakup ruang lingkup audit, metode yang digunakan, temuan, analisis, dan rekomendasi. Selanjutnya, pada tahap laporan dilakukan juga diskusi dengan manajemen, di mana ini menyampaikan hasil audit kepada manajemen untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Dan terakhir adalah dokumentasi untuk merekam laporan sebagai referensi dan dokumentasi formal. Pada tahap selanjutnya, setelah dilakukan pelaporan maka dilakukanlah tahapan tindak lanjut, di mana tahapan terakhir ini untuk memastikan implementasi rekomendasi. Dilakukan rencana aksi perbaikan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, dan juga dilakukan audit ulang jika diperlukan untuk memverifikasi perbaikan atau kepatuhan yang belum tercapai. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam audit lingkungan. Yang pertama adalah observasi lapangan, di mana metode inspeksi langsung di lokasi untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan seperti pencemaran atau manajemen limbah yang tidak memadai. Ini melibatkan inspeksi fasilitas fisik seperti tempat penyimpanan limbah atau alat pengolahan air limbah. Kemudian kedua adalah wawancara, di mana dilakukan wawancara dengan karyawan, manajemen atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kebijakan dan praktik lingkungan, seperti menanyakan prosedur penanganan limbah kepada operator pabrik. Yang ketiga adalah studi dokumen, di mana dilakukan pemeriksaan dokumen dan catatan lingkungan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi atau kebijakan internal, seperti memeriksa log pemantauan emisi, laporan audit sebelumnya, atau kebijakan pengelolaan limbah. Yang keempat adalah pengambilan dan analisis sampel, di mana mengambil sampel air, udara, atau tanah untuk dianalisis di laboratorium guna mengevaluasi tingkat pencemaran atau dampak lingkungan. Kemudian yang kelima adalah benchmarking, di mana ini membandingkan kinerja lingkungan organisasi dengan standar terbaik di industri atau peraturan yang berlaku. Contohnya menggunakan parameter ISO 14001 untuk menilai efektivitas sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya adalah penilaian risiko lingkungan, di mana ini menggunakan metode seperti matriks risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak lingkungan. Contohnya seperti menganalisis risiko pencemaran akibat tumpahan bahan kimia. Dan yang terakhir adalah analisis data statistik, di mana analisis statistik untuk mengevaluasi tren data lingkungan seperti penggunaan energi atau produksi limbah dari waktu ke waktu. Regulasi dan standar pendukung. Pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 yang mengatur tentang audit lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang audit lingkungan hidup. Adapun sebagai panduan dalam pelaksanaan, audit lingkungan dapat mengacu pada series ISO 14000 yang terdiri dari ISO 14010, ISO 14011, dan ISO 14012 yang berisi tentang panduan audit lingkungan yang terdiri dari prinsip umum, prosedur audit, audit sistem manajemen lingkungan, dan kriteria kualifikasi auditor lingkungan. Manfaat audit lingkungan. Adapun manfaat dari pelaksanaan audit lingkungan yaitu 1. Mengidentifikasi resiko lingkungan. 2. Menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. 3. Menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan, atau pembatasan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. 4. Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengauditan. 6. Meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. 7. Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah. 8.
menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. 9. Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Contoh studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha. Dari hasil audit yang dilakukan pada instalasi sanitasi dan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, masih ditemukan beberapa fakta lapangan yang tidak sesuai dengan penilaian. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya fasilitas, alat kerja maupun tenaga kerja pada instalasi sanitasi dan bangunan. Secara garis besar, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dan berdasar pada peraturan yang ada. Tetapi, dapat disimpulkan bahwa nilai kepatuhan yang didapat masih minimal, sebesar 75%. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha agar dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu lebih memperhatikan aspek sanitasi lingkungan rumah sakit, dapat memperhatikan juga kelengkapan fasilitas, alat kerja, baik sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan nilai kepatuhan audit lingkungan. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha juga direkomendasikan untuk menambah tenaga kerja pada instalasi sanitasi dan bangunan karena memiliki cakupan kerja yang luas dengan beban kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, penting dilakukannya audit lingkungan guna mengurangi resiko lingkungan ke depannya. Mari bersama-sama berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting dilakukannya audit lingkungan guna mengurangi resiko lingkungan ke depannya. Mari bersama-sama berkomitmen dalam keberlanjutan lingkungan.